15 tahun. Ya. Meretas NASA, cyber security menurut saya ini kayak kolamnya sangat kecil, tapi dalam lah gitu. Untuk kedepannya mungkin makin banyak lah orang minat terjun di cyber security gitu. Kasus Bjorka dan kebocoran data memusingkan kita semua. Untuk itu mari kita undang ahlinya. Selamat datang di Logistalk tahun 2022 bersama saya Wildan sebagai host. Nah, kali ini Logistalk kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Selamat datang Mas Putra. Halo, sore Mas Putra. Sore, salam kenal. Salam kenal juga. Apa kabar Mas Putra? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas Putra. Tadi katanya macet ya masih kesini ya? Dari mana Mas? Sorry banget telat. Jadi di daerah saya sekolah itu lagi ada perbaikan jalan Agalian di situ. Jadi satu akses itu buat digabungin lah gitu. Jadi ya macet banget. Macet banget. Dari rumah daerah Ciledug ya Mas ya tadi? Tangerang Selatan. Tangerang, anak Tangsel ternyata Mas Putra nih. Nah, Logistalkers mungkin kan banyak yang belum tahu nih Mas Putra ini sebenarnya siapa ya. Tapi yang belum tahu pasti nggak baca koran nih Mas, nggak baca berita. Boleh Mas kenalan dulu sama Logistalker Mas. Siapa sebenarnya seorang Mas Putra Ari? Sebenarnya perkenalkan nama saya Putra Jedahari, berusia 18 tahun dan saya merupakan seorang cyber security yang sudah terjun berkecimpung di dunia cyber security sejak kelas 6 SD sampai sekarang. Saya juga selaku founder dan CEO dari Cyberturn ID gitu, dan kesibukan saya selain sekolah juga ya, saya juga dikontrak lah di beberapa perusahaan swasta nasional maupun perusahaan asing sebagai cyber security gitu. Wow, ini namanya kaum Z yang memang bener-bener golden nih Mas. 18 tahun, sudah punya perusahaan, alhamdulillah, sudah di hire di perusahaan swasta juga, dan punya prestasi yang mentereng di kancah nasional dan internasional. Tuh, jadi yang nggak tahu Mas Putra Ari berarti nggak baca berita nasional nih, makanya Logistalk undang. Nah tadi Mas sempat ditis sedikit bahwa memang mulai bergelut di dunia komputeran ya gitu. Betul. Dari kelas 6 SD. Saya mengenal komputer itu kayak sebelum saya sekolah udah main komputer sih. Jadi kebetulan seingat saya itu tahun 2009 orang tua saya buka usaha warnet tuh. Oke. Jadi saya belum sekolah lah gitu, masih kecil juga dan udah kenal komputer lah. Jadi emang dulu bener-bener addict banget main game sih gitu. Oke, game apa Mas kalau boleh tahu waktu era itu? Dulu kan ramenya itu Lost Saga sama Point Blank sih. Gitu. PB. Iya. Berarti awalnya dari main game Point Blank sama Lost Saga. Iya, berawal dari situ kayak tertarik, kok bisa nih game bisa terjadi, ini gimana cara bikinnya gitu. Oh, berarti kan kalau setahu saya ini Mas ada yang namanya hardware, software dan lain-lain ya. Iya. Nah, kalau Mas itu lebih sukanya ke yang bagian mana tuh sebenarnya? Kalau yang sekarang ini saya lebih ke arah aplikasi, software dan web application sih. Oh, software. Waktu era itu Mas, waktu pertama kali kenal komputer tertariknya di bidang yang mana? Kalau dulu emang ya cuma jadi pemain aja sih. Oh, jadi main game aja gitu. Tapi sampai level profesional tuh Mas atau kalau dulu belum sih. Oh, belum ya. Belum. Main game biasa aja gitu. Oke. Nah, tadi masih sekolah juga kan? Masih sekolah. Sekolah kuliah atau? Jadi sekolahnya itu ya homeschooling. Jadi homeschooling. Ya udah fokus kerja. Berarti kerja, kuliah, apalagi tadi Mas punya usaha juga. Kuliah sih nggak, jadi sekolah. Sekolah, terus punya usaha juga. Nah, itu ngebagi waktunya di umur yang sangat muda seperti ini gimana tuh Mas? Susah buat ngejawabnya juga sih, tapi menurut saya kalau misalnya apalagi itu kan passion saya, jadi enjoy aja gitu ya. Oke, karena passion jadi dibawa enjoy aja. Iya, enjoy gitu. Karena nggak masa mungkin capek atau kok gue masih muda udah banyak banget tanggung jawab sebesar ini gitu. Kalau capeknya bermanfaat sih nggak apa-apa sih ya. Kalau capek bermanfaat nggak apa-apa. Quotes yang sangat bagus dari Mas Putra nih. Nah Mas, sekarang kita coba dig up ke Mas, kenapa bisa terkenal? Nah mungkin bisa diceritain nggak Mas, waktu itu kenapa sih Mas tiba-tiba Mas jadi rame di kancah publik gitu? Jadi sebetulnya emang saya udah berawal belajar hacking gitu. Udah lama, tapi pas bener-bener viral itu di tahun 2019 ingat saya. Dan kenapa bisa viral? Yang pertama mungkin usia saya yang sangat muda pada saat itu, apalagi saya
meretas NASA. Sebetulnya memang bukan meretas tapi lebih kayak mengikuti program dari mereka. Ada namanya itu program Bug Bounty gitu. Oke, apa tuh Mas? Jadi Bug bounty? program Bug Bounty itu jadi siapapun bug hunter yang memiliki kemampuan untuk mencari kelemahan, nah dari pihak NASA itu menyediakan program tersebut. Jadi kayak seperti kayak sayembara lah. Jadi kayak misalnya saya dapat bugs di NASA, bisa melaporkan ke NASA gitu. Jadi dari NASA akan memvalidasi temuan dari bug hunter gitu. Jadi kalau misalnya temuannya valid, nanti akan diberikan apresiasi, biasanya bisa berupa uang, merchandise, atau Hello Fame aja gitu. Tergantung tingkat keparahannya sih gitu. Keparahan bugnya maksudnya? Dampaknya Oh, itu. dampaknya. Oke. Nah, waktu itu Mas umur berapa tuh? Kayaknya 15 deh. 15 tahun. Ya. 15 deh. Oh, itu udah menang kompetisi NASA itu? Bukan menang itu, tapi ngikut program dan kebetulan bugs yang saya temukan itu ya kritikal gitu. Oh, kritikal ya? Iya. Emang apa tuh bugs yang Mas temukan tuh impact-nya sampai kemana dia kira-kira? Jadi ada jenis kerentanan, jenis celah keamanan namanya remote code execution. Jadi di mana saya bug hunter bisa memberikan perintah di dalam server NASA melalui URL gitu. Oke. Biasa kan kalau misalnya orang gitu ya, udah orang dari pihak internal NASA lah. Ya. Kalau buat eksekusi perintah server kan harus ke servernya dulu gitu. Kalau saya kan dari luar bisa gitu. Wah, gila, berarti bisa ngeretas dari luar server si NASA itu ya. Nah, tapi sebelum teknis ke sana Mas, sebenarnya terms hacker atau hacking ini apa sih Mas? Hacker kayak gimana ya contohnya? Ya misalnya apa yang dimaksud dengan hacking atau hacker itu apa tuh? Menurut saya kalau hacker itu lebih kayak bukan profesi tapi kayak istilahnya. Kalau hacking itu peretasannya sih. Kayak kegiatannya gitu. Kalau hacker yang melakukan itu ya tentunya ya. Kalau hacker orangnya sih. Orangnya. Kalau hacking itu lebih ke peretasannya gitu. Itu kenapa Mas bisa terjadi kegiatan hacking itu sebenarnya? Ya karena mungkin dari teknologi juga ya. Pasti dari teknologi itu jadi dibalik segala keuntungannya pasti ada positif dan negatif ya gitu. Negatifnya ya mungkin bisa dimanfaatkan dari celah keamanan yang ada di dalam teknologi itu gitu. Jadi sebenarnya kan hacker itu stigmanya terhadap hacker itu ya kayak dari masyarakat stigmanya itu udah jelek gitu. Wah, kriminal online gitu. Sebetulnya untuk hacker itu memiliki beberapa jenis gitu. Apa tuh Jadi yang pertama itu white hat, yang kedua black hat, dan yang ketiga ini adalah grey hat. Ya, itu secara umum gitu. White, black, and grey. Ya, nih bagus nih infonya. Apa tuh Mas? Jadi untuk yang white hat itu, jadi lebih ke aktivitas atau kegiatannya lebih ke positif gitu. Seperti bisa membantu perusahaan, melindungi sistem perusahaan, positif lah gitu. Tapi kalau misalnya black hat itu sebaliknya. Dia bisa jahat, dia bisa meretas website, dia bisa mengambil database, dan mungkin bisa merusak sistem perusahaan gitu. Nah kalau grey terakhir. Kalau grey hat itu sebetulnya gabungan dari white hat dan black hat gitu. Jadi grey hat itu misalnya ada orang hacker nih grey hat nih. Jadi bisa melakukan hal positif dan negatif sih. Labil dia berarti ya. Labil, kadang gitu. Bagus, kadang enggak. Nah, berarti Mas Putra ini di NASA tuh white hat dong jatuhnya? Iya, lebih white hat sih. White hat ya berarti ya. Membantu mereka gitu. Tadi aku menarik masalah ini Mas Putra, black hat. Dia kan bisa meretas sampai ke website ya. Betul. Nah, Mas Putra ada nggak maksudnya ciri-ciri ini website gampang dihack nih kayaknya? Sebetulnya untuk melihat ciri-cirinya itu sulit karena setiap website itu pasti ada orang tersendiri yang mungkin dari orang ini udah ada awareness terhadap security. Atau mungkin orang lain itu tidak memperhatikan dari segi keamanannya gitu. Tapi kalau untuk mencari bagaimana caranya website itu tidak apa ya supaya bisa ada bugs itu ya ada tahapannya sih. Gimana tuh Mas biar ada nggak kena bugs itu tadi? Biar nggak ada bugsnya sih. Iya. Menurut saya
sekelas perusahaan raksasa aja yang mereka karyawannya dan khususnya di IT security-nya itu masih ada celahnya sih. Wah gila, perusahaan raksasa. Misalnya mungkin Microsoft misalnya Mas. Mungkin ada celahnya. Ada. Gila, itu maksudnya Mas cara ngedeteksi bahwa itu ada celahnya gimana tuh Mas? Sebenarnya ini kan saya riset juga berdasarkan dari internet juga. Ya pokoknya selagi yang dibikin itu manusia, pasti ada celahnya gitu ya. Apalagi yang namanya teknologi itu kan perkembangannya itu sangat-sangat pesat gitu. Kemudian teknologi itu berkembang karena mungkin ada celah di versi sebelumnya gitu. Nah makanya ada namanya security gitu. Nah sebetulnya dari Microsoft, Google itu juga ada program namanya bug bounty gitu. Dan mungkin setiap bulannya ada orang yang menemukan celah keamanan di perusahaan tersebut dan melaporkannya sih gitu. Makanya saya bisa bilang perusahaan raksasa aja masih bisa ada celahnya gitu. Oke. Nah, Mas berarti nih Mas, maksudnya kan Mas kan terkenal sebagai seorang hacker gitu. Pernah kayak disorakin, wah hacker lo misalnya gitu. Misalnya ada yang kan biasa Mas, kalau netizen kan ada yang haters, ada yang lovers lah gitu. Pernah nggak Mas ada respon-respon begitu di masyarakat atau di publik gitu loh? Maksudnya kayak manggil hacker gitu? Iya hacker lo misalnya gitu, curang misalnya gitu-gitu mungkin. Banyak sih, tapi saya nggak memperdulikan itu sih. Jadi nggak ambil pusing Mas ya? Karena mungkin masyarakat juga tadi nggak tahu Mas masalah white hat, black hat gitu-gitu ya. Apalagi saya juga jarang banget baca komentar-komentar sih. Oh gitu. Tapi di sosmed berarti komentar nggak dibaca Mas? Enggak. Oh tapi diaktifin kalau mau diaktifin. Cuma nggak pernah baca ya? Kalau followernya banyak juga nih soalnya nih Mas Putra nih. Nah Mas, terus yang menarik juga nih Mas Putra. Hacker prestasinya banyak, ya milestone-nya terkelihatan. Cuma orangnya nggak pernah tahu itu siapa. Itu kenapa sih Mas? Nah itu yang tadi saya bilang ada white hat, black hat, dan ada grey hat. Ada hacker yang namanya white hat juga gitu. Dia mungkin muncul di internet gitu. Tapi kalau misalnya black hat, ya mungkin dia akan menyembunyikan identitasnya dia gitu. Karena kan dia emang kriminal online lah gitu istilahnya gitu. Masa penjahat ngaku gitu ya berarti gitu ya. Nah, saya mau nanya masalah ini Mas, ini karena di bidang Mas, Bjorka Mas. Bjorka. Ramai berkali-kali sampai kasus Sambo tuh turun kemarin gara-gara Bjorka kan. Pendapatnya Mas Putra dong tentang Bjorka nih. Sebetulnya ada beberapa sisi pendapat saya sendiri ya. Menurut saya ada hal positifnya juga ada dan yang kedua itu ada negatifnya gitu. Tapi kita lihat dari data deh. Data. Bjorka itu kan memang dia membocorkan data sampel di forum Black Hat gitu. Dan kemudian datanya tersebut data Indonesia kita gitu. Dan dijual gitu. Dijual umum lah gitu. Pastikan orang akan beli dari negara apapun lah gitu. Sampai nomor menteri loh Mas. Ada juga gitu. Nomor Pak Joni katanya kemarin. Nah maksudnya berarti itu dia black hat tuh Mas ya? Black hat sih. Kemudian juga positifnya ada juga gitu. Apa? Karena mungkin pemerintah bisa lebih ada awareness terhadap security. Benar. Wah ini kita harus memperhatikan keamanan gitu. Yang diamanin aja tetap kebobolan gitu. Apalagi ya benar-benar nggak ada tim security-nya gitu. Nah aku sih ngeliatnya gini Mas, karena kemarin sempat ramai di Twitter, Bjorka nih pas ngebocorin data malah banyak didukung sama warga Twitter gitu ya. Wah bagus, hebat gitu. Nah, itu kenapa Mas ya? Kok padahal dia seorang black hat gitu loh. Ya itu mungkin dia nggak bisa ngelihatnya itu dari satu sisi aja gitu. Apalagi mereka itu mungkin agak ada kemampuan untuk mengamati datanya itu dampaknya akan seperti apa gitu. Berarti ikut keren-kerenan doang kali ya Mas Putra ya? Apalagi banyak di netizen kok Bjorka bisa disebut pahlawan gitu. dari mana? Iya, pahlawan dari mana gitu ya? Data kita dicuri sama dia gitu. Iya. Kok malah bangga gitu ya data dicuri ya? Iya. Nah, tapi mungkin Mas Putra sendiri apakah kenal dengan sosok Bjorka mungkin? Mesti di-spill dikit di Logi Stock ini Mas kenal? Enggak sih. Enggak kenal ya? Tapi interaksi secara digital gitu pernah nggak Mas? Enggak pernah juga ya? Wah kayaknya ngomong takut-takut ya Mas Putra nih. Jangan bener kenal ya. Ya mungkin sekarang karena sudah menurun sih ya beritanya juga Kemarin rame lagi. Oh sempat rame lagi?
Baru banget sehari yang lalu kalau nggak salah. Nah, kenapa tuh Mas? Itu Bjorka ngejualin data My Pertamina. Data sampelnya di forum Black Hat ada gitu. Dijual kalau nggak salah itu isi database-nya itu ada NIK, terus gaji, terus kalau nggak salah NPWP ya kalau nggak salah gitu. Terus dijual 25.000 US dollar gitu. Per akun? Enggak, Atau semuanya. Oh, semuanya satu database itu? 44 juta. 44 juta datanya gitu. Oke. Oke. Nah, Mas, berarti kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya jadi hacker ini makin diminati apa enggak sih Mas bagi masyarakat gitu. Lihat Bjorka dianggap sebagai pahlawan. Yeah. Mas Putra masih muda udah jadi salah satu founder gitu loh. Yeah. Nah, Mas lihat makin diminati nggak profesi hacker ini? Aku nyebutnya sih profesi nih. Kita lihat dulu dari pemerintah waktu itu memberikan statement bahwa sumber daya manusia khususnya di cyber security itu masih sangat kurang gitu. Dan menurut saya itu sangat peluangnya sangat besar jika masyarakat ingin tertarik belajar belajar cyber security gitu. Karena pemerintah sudah memberikan statement kayak gitu, ya berarti kan peluangnya gede gitu. Apalagi kita bisa lihat di kasus-kasus yang terkena data breach gitu. Data breach. Ya, berarti kan banyak perusahaan juga butuh yang namanya profesi orang kemampuan cyber security gitu. Tapi mungkin sulit aja gitu, susah buat nyari orangnya gitu. Oke. Karena memang susah ini Mas, belajarnya mungkin di kuliah nggak ada atau emang butuh kemampuan khusus atau alat kerjanya mahal atau gimana sih? Kalau sekarang itu dari beberapa kampus udah ada ya. Matkulnya gitu atau jurusan malah? Jurusannya udah ada di cyber security ada. Di BINUS saya. Di BINUS itu ada ya? Di Telkom juga ada gitu. Tapi Tapi masih masih jarang banget lah. Jarang ya? Iya, sedikit gitu. Nah, itu sesulit itu kan Mas maksudnya cyber security itu maksudnya? Mungkin ini cyber security menurut saya ini kayak kolamnya sangat kecil, tapi dalam lah gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin makin banyak lah orang minat terjun di cyber security gitu. Oke, berarti akan jadi ladang basah nih ya buat para calon-calon hacker di Indonesia. Nah Mas, aku tertarik yang masalah ini. Masih muda, udah jadi salah satu founder startup. Apa inspirasi waktu itu? Dan sebenarnya startup bergerak di bidang apa sih? Jadi tujuan saya mendirikan Cybertrend, memang awalnya itu ingin menyediakan servis atau layanan berkaitan dengan keamanan siber gitu. Dan kemudian waktu itu pemerintah ngasih statement katanya lagi butuh banget SDM khususnya di cyber security, dan itu prioritas saya dulu ya itu nyediain servis atau layanan jasa-jasa security lah gitu. Tapi saya baca juga tuh statement dari pemerintah, menurut saya ya mending itu ngasih kayak membantu pemerintah secara nggak langsung ya kan. Cybertrend kan juga salah satu platform untuk pembelajaran cyber security gitu. Modul-modul gitu berarti Mas ya? Modul-modulnya juga jelas lah gitu. Itu berdiri ini bareng orang seumuran Mas juga atau sama senior-senior mungkin? Ada lah gitu. Jadi ada saya rangkul lah orang yang ada effort, terus juga amanah, kemudian kompeten di bidang tersebut gitu. Ada juga yang umurnya sama gitu, 18 tapi di luar dari cyber security gitu. Mas, big picture-nya cyber security Mas ke depannya? Ke depannya mau ngapain sih sebenarnya? Sangat banyak kesempatan lah gitu. Bahkan menurut saya orang untuk nyari kerjaan dari cyber security itu dari perusahaan, menurut saya ini orang-orang itu nggak melihat latar belakang pendidikannya sih. Untuk sekarang ya, karena sekarang lagi hektik gitu, dari perusahaan juga banyak kasus-kasus gitu. Mungkin dari perusahaan lain akan ingin belajar juga biar terhindar dari kasus itulah gitu. Berarti banyak best practice-nya ya Mas Putra ya. Nah Mas, aku kan sering lihat nih Mas di kancah seminar ini hadir. Di berita ada.
Bisa nggak Mas ceritain mungkin momen yang paling Mas gak bakal lupa lah saat Mas lagi viral ini gitu loh. Podcast Siapa sih? Mas Densu, iya Mas Densu. Oh Densu, oke Ya, oke Mas oke. Densu. Dan yang sangat berkesan menurut saya itu Waktu Mas tampil di mana deh gitu kira-kira? menurut saya pas seminar kemarin sih, National Cybersecurity Connect 2022. Ah di mana tuh Mas? Karena banyak menteri-menteri juga yang hadir gitu, sebagai pembicara juga, dan saya diberikan kesempatan buat naik panggung sebagai pembicara dan membawakan materi gitu. Termuda itu pasti masih di sana ya? Iya sih, kayaknya yang paling muda di situ. Nah itu kenapa berkesan Mas? Kenapa selalu terkenang? Apakah karena berbicara depan menteri atau? Menurut saya itu pengalaman yang berharga sih, gitu. Karena acaranya juga sangat besar, terus juga ya itu saya dijajarin di pamflet itu kayak ada menteri-menteri gitu. Oke, berarti Kayak ada keren Mas, aja. lawannya menteri keren banget ya buat brandingnya. Nah Mas, dengan sekarang lagi nih mungkin ada kayak apa ya? Mas 10 tahun ke depan aja, Mas tuh masih lebih muda dari saya. Sekarang berarti gitu ya. Mas ngelihat diri seorang Putra Aji Ad hari ini, Putra Ari Ad hari ini, 10 tahun ke depan tuh seperti apa nanti? Sulit sih ya. Mungkin prediksinya mungkin 10 tahun ke depan itu mungkin saya mau coba profesi lain lah gitu. Oh, maksudnya pensiun jadi hacker Mas? Enggak, maksudnya mau cari sumber lain gitu. Oke. Apa usaha kah atau mungkin kuliah Iya, di luar? mungkin usaha sih. Oke, tapi di bidang cyber security juga. Masih bingung sih, tapi mungkin bisa apa ya. Jadi kan kalau sekarang kan waktunya itu sedikit ya buat ada quality time sama keluarga atau mungkin teman-teman deket lah gitu. Oke. Gitu sih. Jadi Berarti mungkin waktunya sedikit tuh Mas ya? iya, jadi mungkin mau bikin usaha aja gitu, tapi yang benar-benar bisa apa ya, membantu lah gitu. Oke, dan dekat lagi sama keluarga dan orang tercinta ya? Iya betul. Nah berarti tuh kalau dengan kehektikan tadi, total Mas kesibukan selain tadi, sekolah, punya startup, itu di hire sama perusahaan swasta berapa Mas? Berapa perusahaan kalau boleh tahu? Ada 3 sih ya. 3? Ada 3, iya. Jadi ada yang di perusahaan nasional Indonesia, dan perusahaan asing, dan yang satu lagi saya nggak bisa sebut sih. Oke, satu lagi rahasia. Karena hacker yang kita undang nih sobat. Jadi, nah yang paling capek Mas kerjaannya yang di mana? Apa ya? Kayaknya capek semua deh soalnya. Capek semua, bener-bener. Tapi bedanya ya capeknya bukan fisik tapi ya otak ya, lelah ya. Nah, terus refleksinya gimana Mas seorang hacker biasanya? Apakah kok ubud juga liburan atau gimana nih? Kejauhan. Paling itu sih kayak lebih kalau nggak main game ya ngobrol aja gitu sama temen gitu, nongkrong. Gitu. Nah Mas, saya setiap ngundang tamu Logistalk ini saya selalu nanya, waktu itu kita kedatangan ada influencer Instagram gitu. Saya nanya berapa hari dia paling lama lepas dari handphone. Sekarang saya mau nanya Mas, Mas berapa hari paling lama lepas dari komputer Mas? Aduh, komputer. Gak bisa sih kayaknya. Gak bisa. Kalau handphone saya masih bisa gitu, karena saya nggak addict banget main sosmed gitu. Gitu. Karena kalau megang komputer ya saya harus explore aja gitu. Kalau nggak explore kayak ada yang aneh aja gitu. Berarti nggak pernah sehari pun nggak megang komputer, nggak pernah? Pasti megang sih kayaknya. Pasti megang ya? Itu nggak sakit mata Mas, blue light atau apa gitu? Makanya alhamdulillah ya, dari dulu sampai sekarang itu, saya kan dari sebelum ke sekolah ya, sebelum TK masih kecil banget, udah kenal komputer, udah main game terus gitu ya. Sampai sekarang gitu bermain komputer. Tapi ya alhamdulillah nggak ada kayak matanya masih sehat gitu, lah minus gitu. Ya? Iya, sampai sekarang gitu. Mungkin saya final statement nih Mas. Menurut Mas, ada 2. Ada lagi nggak nanti biorka lain? Dan yang kedua, biorka akhirnya ketahuan atau nggak menurut Mas? Ada laginya mungkin yang namanya hacking itu nggak bisa diprediksi ya. Wow, oke. Nggak bisa diprediksi,
kita juga nggak tahu kedepannya bakal ada apa nih yang akan terjadi gitu. Dan untuk biar akan ketangkap atau enggak, ya kita nunggu statement pemerintah lah. Kalau enggak, tapi kalau feelingnya Mas Putra bakal ketangkep nggak? Ya pasti ya. Saya percaya ada kata-kata pasti orang yang melakukan apa ya kegiatan hal-hal negatif pasti akan ada apesnya lah gitu. Contohnya kayak saya waktu nonton film itulah Pablo Escobar gitu. Wih, narkos ya. Jadi strateginya kan udah mantep banget gitu. Dia kena juga gitu. Tetep aja kecelek masih selebetawanya ya, pasti kejebur juga ya. Oke Mas, mungkin terakhir, sorry masih terakhir mulai tadi. Tips dari Mas Putra dalam rangka cyber security untuk orang-orang awam kayak kita nih Mas. Ya. Menurut saya cyber security itu menurut saya cyber security adalah alat ya, dan yang diimplementasi sebetulnya bukan dari perusahaan doang gitu. Mungkin dari kita sendiri perlu yang namanya implementasi cyber security. Tujuannya untuk apa? Supaya kita nggak gaptek banget lah. Dengan adanya teknologi pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan hal negatif gitu. Nah, kita harus jangan ngegampangin gitu mungkin Mas atau gimana? Jadi kan sekarang banyak baca kayak link-link gitu. Jangan gampang percayalah dengan link yang kayak gitu. Jadi kita harus validasi dulu gitu. Nah, untuk validasinya sebenarnya gampang ya gitu. Kita cek dulu linknya itu asli atau enggak, apakah link tersebut terpercaya atau enggak gitu. Terus linknya itu mencurigakan atau enggak sih, gitu aja sih. Berarti intinya jangan asal klik link gitu berarti Mas ya, kalau mau aman semuanya ya. Iya, betul. Oke. Mas Putra, saya ucapin terima kasih banyak banget dari Tangerang Selatan mau ke Kemayoran. Siap. Cerita sama saya yang gaptek Mas tentang hackingan. Oke, intinya sobat-sobat Logistalkers, saksikan terus Logistalk. Nah, ini Mas Putra aja dari, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.